Selamat pagi juga Ibu Anis. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ibu, terkait tugas calon guru privat yaitu terkait demonstrasi kontekstual modul 3.1 dalam pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu untuk mewawancara terkait hal tersebut? Insya Allah bisa. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Selama ini saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut siapa saja yang terlibat. Kemudian dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian secara pengujian kebenarannya, lalu musyawarah untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Baik, jadi dengan musyawarah terlebih dahulu ya Bu. Iya. Selanjutnya pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan bersama Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Memang menjadi dilema bagi seorang pimpinan untuk pengambilan keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi banyak orang. Baik, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Dalam mengambil keputusan, saya mengambil prosedur keputusan dari suatu permasalahan yang ada dengan mencari fakta atau data, kemudian pemanggilan yang bersangkutan, koordinasi, kolaborasi dengan pihak yang terkait, komunikasi bersama wali kelas yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi berkolaborasi sama Iya. berkomunikasi itu sangat penting ya Bu. Iya, Salah dulu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya efektif bahwa keputusan yang saya ambil adalah melakukan konferensi internal dengan guru-guru yang ada. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan saya dalam pengambilan sebuah keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang sama-sama benar, tetapi kita di situ harus mengambil salah satu di antara keputusan itu. Baik Bu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang bisa Ibu lakukan? Karena kasus itu munculnya tidak rutin, sehingga saya tidak mempunyai jadwal khusus dalam penyelesaiannya. Kasus dilema etika tergantung ringan beratnya kasus. Jika kasus itu ringan, maka diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya berat, sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu meninjau, mengumpulkan fakta dan data, komunikasi dengan semua pihak, murid, kemudian koordinasi dengan tim yang berkepentingan, dan baru pengambilan keputusan yang baik. Berarti intinya Perlu waktu tergantung kasusnya, Iya, ringan betul. atau beratnya. Kalau ringan mungkin pada saat yang waktu Iya, yang sama bisa langsung. diselesaikan. Betul. Nah kalaupun kasusnya berat ya mungkin perlu beberapa waktu karena memerlukan berkoordinasi sama pihak lain juga ya. Selanjutnya, apakah
ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah koordinasi yang baik dengan tim seperti guru, kemudian komite, kemudian juga yang bersangkutan, orang-orang yang bersangkutan, serta peraturan yang berlaku dan disepakati bersama. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan dan dalam pengambilan keputusan adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dari semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai dengan sasaran yang berdampak positif serta berpihak kepada murid. Jadi intinya harus ada koordinasi yang baik ya, supaya keputusan tersebut berpihak pada murid. Iya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya yang diluangkan kepada saya. Terima kasih juga, saya sangat mengapresiasi waktu Ibu Anis. Semoga kita kedepannya bisa berkolaborasi dalam pengambilan keputusan secara bersama gitu, yang berpihak kepada murid. Amin. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kali ini saya akan wawancara terkait dengan tugas CGP, yaitu tentang modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Insyaallah. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya melihat dari segi hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka dilema etika. Dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar versus salah, rujukan moral, atau benar versus benar, dilema etika. Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Sedangkan rujukan moral antara benar versus salah. Baik Bu, berarti dengan cara menganalisis terlebih dahulu ya Bu. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, ada 3 opsi ya. Yang pertama, sebelum keputusan diambil terlebih dahulu dikumpulkan fakta, siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif, solusi, dan membuat keputusan. Kemudian merefleksikannya serta kesemuanya harus dibawa dalam doa. Kemudian yang kedua, diawali dengan penelusuran masalah. Kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, utamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada murid, tapi tetap memegang teguh kebijaksanaan. Baik, jadi semua keputusan itu harus berpihak kepada murid ya Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan dibawa dalam doa. Kemudian mengidentifikasi masalah, mengklasifikasi tujuan khusus yang diinginkan,
memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Yang terakhir, mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, dengan menelaah siapa yang terlibat, sifat urgen, khusus kasus dilema, dan pengambilan alternatif diskusi. Yang kedua, membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana. Yang terakhir, dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Baik, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu ada tiga opsi ya Bu ya. Yang pertama, mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak sekolah. Yang ketiga, keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambil keputusan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau jika masalahnya biasanya maka langsung diputuskan. Tapi jika masalahnya berat, maka dilakukan proses seperti yang dijelaskan di poin 3. Sesuai dengan tingkat kompleksibilitas kasus yang terjadi. Seringkali dilakukan pada saat itu juga. Tapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai dengan keberpihakan kepada siswa. Baik, berarti tergantung permasalahannya berat atau ringan ya Bu. Kalau ringan biasanya pada saat itu juga langsung selesai. Nah, kalau berat mungkin memerlukan beberapa waktu ya, karena memerlukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Oke. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pertama selalu mengajak warga sekolah ya, stakeholder, wali murid, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan tersebut. Ya, yang kedua, pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku dari sekolah, serta pola pikir dari tokoh yang diidolakan. Selanjutnya, wakil kepala sekolah, keluarga, dan pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut. Oke, jadi harus mengajak pihak-pihak yang terlibat ya. Baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir Ibu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, banyak ya. Yang pertama yaitu saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Selanjutnya yang kedua, setiap pengambilan keputusan harus dilakukan dengan nilai kebijakan, kebajikan, dan berpihak pada murid. Yang terakhir, yang ketiga, setiap pengambil keputusan pasti akan memiliki risiko. Maka dari itu, buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir risiko yang akan terjadi. Jadi seperti itu. Apakah ya sangat bermanfaat dan berwawasan sekali apa yang Ibu sampaikan. Baik, mungkin cukup sekian wawancaranya. Terima kasih atas ilmu yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.